Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya kesalahan teknis ini mencari solar tool saya kok hilang dari peredaran. Padahal mau simulasi malah hilang. Jadi tapi nanti mudah-mudahan bisa dibantu Pak Maza dan nanti saya nyoba ini pakai yang satunya. Bapak Ibu sekalian, nyuwun pangapunten sekali dan teman-teman mahasiswa mohon maaf dan teman-teman tutor mohon maaf. Pertama saya terima kasih diberi waktu sama Pak Maza, diberi sama Pak Wisnu juga diberi tugas. Untuk itu saya karena waktunya sudah siang dan sudah lewat, maka saya akan langsung mulai saja. Apakah boleh? Boleh Bu, monggo. Ya, suara saya bisa ditangkap ya? Bisa Bu, alhamdulillah. Iya, matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Pertama hari ini jadwalnya adalah membicarakan tentang bagaimana hubungan antara pemanfaatan alat tes termasuk simulasi berkaitan dengan proses tahapan yang sedang kita jalani, yaitu tentang tahapan eksplorasi desain ya. Kita sudah kemarin mendefinisikan performance based kriterianya, kemudian kita sudah mulai mengeksplorasi. Minggu kemarin kita diharapkan sudah sampai pada penetapan konsep tentang perencanaan program ruang sampai dengan dalam hal ini program ruang karena sudah menjelajah juga pada hal-hal yang sifatnya kinerja bangunan, sehingga program ruangnya tidak hanya berbicara tentang jenis ruang, tapi juga sifat-sifat ruang yang akan menjadi target pencapaian kinerjanya. Nah, kemudian di sisi lain, ini untuk teman-teman mahasiswa ketahui, kemarin sudah selalu diadakan dan masih, yaitu tutorial TOT untuk teman-teman tutor, di mana nanti besok adik-adik mahasiswa akan didampingi oleh beliau. Kemudian persoalannya adalah bagaimana menempatkan posisi itu di dalam proses desainnya agar kita mendapatkan desain yang efektif, dan memang seharusnya begitulah yang harus kita lakukan. Untuk itu mari kita mulai saja perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan langsung saja izin share screen gitu. Oke, saya mulai saja. Sudah bisa dipersani ya? Oke, saya mulai saja. Mohon maaf. Hari ini kita akan membicarakan tentang exploration of problem solving concept in performance based design. Dalam hal ini judulnya adalah reiterative evaluation process with test and simulation tools. Ya, jadi sudah saya sampaikan kemarin bahwa pada saat disampaikan tentang proses desain dengan performance based design, pada prinsipnya adalah di awal itu ditetapkan performance based kriterianya, kemudian pada saat sepanjang pelaksanaan dan prosesnya di endingnya itu harus ada pembuktian bahwa kinerja bangunan itu tercapai, orientasinya ke sana. Nah, persoalannya kemudian ketika kita di dalam tahapan eksplorasi sekarang ini, apa yang harus kita lakukan dengan simulasi-simulasi atau alat-alat tes itu? Apakah itu kemudian dipakai di belakang saja atau dalam sepanjang perjalanan itulah yang harus kita gunakan? Mari kita lihat. Dalam hal ini adalah kasusnya adalah arsitektur studio desain 3, ya, secara spesifik di sana, dan outline-nya kita akan membicarakan tentang reiterative process and test and simulation tools, kemudian khusus tentang EEC, EHC, dan solar tool. Sebenarnya banyak sekali, tapi tentu saja tidak mungkin waktunya, dan dari segi kompetensi mungkin banyak yang bisa lebih menjelaskan. Ini hanya untuk menginspirasi saja. Sekarang saya masuk pada introduction-nya yang menceritakan sebenarnya dalam proses desain kita itu apa yang harus kita lakukan di dalam performance based design dikaitkan dengan simulasi-simulasi yang nanti adik-adik semua harus sudah mulai mempraktekannya, dibimbing oleh
teman-teman tutor. Yang pertama, kita masih ingat bahwa yang dinamanya proses desain itu meliputi 5, yaitu empathize, define, ideating, prototype, and test. Nah, kemudian untuk yang performance-based design ada tahap yang seterusnya, yaitu evaluasi. Nah, persoalannya adalah bahwa tes itu walaupun tempatnya di belakang di dalam tahapan penggambaran laporannya, sebenarnya pada saat prosesnya tidak di belakang. Dia harusnya sudah dilakukan pada saat ideating dan kemudian pada saat prototyping. Itu yang perlu teman-teman pegang ya. Sehingga saat sekarang ini walaupun sedang eksplorasi gagasan desain, maka sebenarnya di situ sudah mulai proses evaluasi desainnya melalui alat-alat tes. Salah banyaknya adalah tools software yang teman-teman asisten nanti sudah bisa menjadi teman ngobrol begitu sama teman-teman mahasiswa. Nah, itu yang pertama tadi 5 tahap, tapi kalau kita bicara tentang PBD maka dia meliputi empathize, define, ideating, prototyping, testing, dan assessment. Dan itu dalam proses yang siklis, ya, seperti itu. Sehingga pertama pada langkah-langkah yang pertama mengidentifikasikan formula sudah kita lakukan, kemudian mentransformasikan persyaratan yang sudah teridentifikasi ke dalam persyaratan unjuk kinerja sudah kita lakukan. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah sepanjang perjalanan ini menggunakan desain yang reliable dan alat evaluasi untuk menguji apakah solusi yang diusulkan mencapai kriteria yang dinyatakan dalam tingkat kepuasan. Ini tidak hanya nanti di belakang total, tapi di dalam tahapannya itu harusnya dilakukan. Nah, sehingga di dalam proses desain nanti testing ini harus selalu dilakukan mulai sekarang. Ya, dia akan mengetes mungkin apakah ide kita itu kira-kira nanti efektif nggak mencapai mencapai kriteria performance yang sudah kita tetapkan. Kemudian bentuk-bentuk yang kita sajikan itu nanti kira-kira efektif nggak untuk menghasilkan kinerja yang kita tetapkan. Jadi ini proses yang siklis. Nah, sehingga caranya bagaimana? Caranya adalah antara berpikir otak kiri dan otak kanan harus berjalan bersama-sama. Otak kirinya kita akan melihat apa yang telah kita definisikan, ya. Kemudian otak kanannya mengeksplor brainstorming gagasan-gagasan termasuk kajian preseden, termasuk lompatan-lompatan kreatif sedemikian rupa. Ya, tentu saja didasarkan oleh kajian preseden, teknologi dan seterusnya yang nanti bisa diharapkan setelah dites menjawab kriteria performance yang kita definisikan. Nah, oleh sebab itu kita harus agak taktis ya, memilih alat-alat tes yang untuk bagian parsial itu bisa dipakai. Ada alat tes yang kalau sudah selesai semua baru bisa kita pakai, tapi ada yang sifatnya parsial. Ya, seperti itu. Nah, ini kita sampaikan kemarin bahwa setelah kita menetapkan parameter, indikator, kemudian kita menetapkan strategi sekarang ini, dan kemudian kita menetapkan konsep-konsep, subkonsep kita sintesiskan desain skematik. Nah, urutannya memang begini, tapi sebenarnya ini ada proses siklus yang harus selalu dibuat. Itu yang kita perlu sampaikan bahwa prosesnya seperti apa reiterasinya, maka secara cepat dapat saya sampaikan seperti ini karena saya harus menyampaikan nanti salah satu kasusnya cara mengeksplorasi. Yaitu saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mendesain dan kerja otak begitu. Nah, kalau kita di dalam performance based design, maka antara otak kanan dan otak kiri itu pada saat brainstorming itu harus kerja bareng. Ya, agar kita efektif walaupun proses desainnya nanti diuji di belakang. Karena kalau tidak seperti itu nanti setelah sampai di prototyping selesai disintesiskan, energinya kita sudah habis, tiba-tiba di belakang kemudian kolaps nggak tercapai. Sehingga di bagian parsial, bagian analisis pun itu sudah diuji. Oleh sebab itu jalan antara otak kiri dan otak kanannya. Nah, yang kiri kita akan bicara parameter, kita breakdown ya, misalnya kalau kita ada code ya dengan building coverage sekian dan seterusnya dipadukan dengan tornya, kemudian kita berhitung ya. Dengan pada saat berhitung itulah kita kemudian membuat sketsa-sketsa gagasan bagaimana site plan kita, bagaimana site kita direkayasa. Itu harusnya seperti itu. Nanti kemudian dipulangkan lagi.
Jadi bolak-balik begitu ya. Walaupun laporannya tentu saja tidak bolak-balik. Jadi kalau kita nonton laporan perancangannya ya urutan begitu. Tapi sedangkan proses berpikirnya akan lebih efisien kalau dia itu sudah menjelajah. Jadi pada intinya adalah pada eksplorasi pemecahan persoalan desain, maka kita harus melakukan kerja reiteratif antara otak kiri dan otak kanan. Dalam tahapan-tahapan tertentu kegiatan otak kiri akan dominan, ya mungkin tahapan awal empathize dan otak kanan akan dominan di tahap yang lain. Begitu. Namun demikian dalam pendekatan desain yang holistik dan reiteratif, maka dalam PBD pada tahap eksplorasi otak kiri dan otak kanan berjalan bersama dalam keseimbangan tanpa kehilangan tujuan validitas untuk mencapai kinerja bangunan di satu sisi dan penyelesaian kinerja bangunan yang efektif secara kreatif di sisi yang lain. Jadi harus seimbang. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Mudah-mudahan dengan contoh yang sederhana ini saya bisa membantu teman-teman untuk menjelaskan bagaimana maksudnya. Ini begini, jadi kita sekarang saya yakin teman-teman sudah bikin ini. Kebutuhan ruang sudah ada. Misalnya ini contoh dari punyanya Mbak Safira Rahma, ini yang dulu terbaik di angkatan dulu, ya. Tapi secara prosedur dia sangat bagus menurut saya, gitu ya. Maka ini menjadi contoh. Jadi dia sudah menyusun kebutuhan ruangnya dalam rangka memenuhi SNI, efisiensi, bla bla bla. Kemudian ini dia menetapkan misalnya dalam rangka memenuhi persyaratan efisiensi dan konservasi energi, yaitu menggunakan lampu dengan pencahayaan lebih hemat sebesar 15%, dia sudah menetapkan. Ini logik. Daripada pencahayaan yang tercantum SNI atau SNI edisi terbaru bla 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 bla, konvensi energi bla 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 bla, perhitungan dapat dilakukan dengan cara manual, software khusus untuk bla 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 bla. Kemudian dia membuat program ruang, dan program ruangnya itu bukan hanya sekedar private public ya, itu sudah zaman dulu, bukan zaman dulu, karena ini sudah nggak relevan kalau kita di ADS3 hanya ngomong private dan public, karena semua bangunan ini itu public gitu ya. Jadi yang terpenting adalah rentable areanya mana, non rentable areanya mana, kemudian yang terpenting adalah mana yang utama, mana penunjang, dan mana servis. Sehingga kita bisa melihat nanti dibandingkan dengan tornya. Itu masuk enggak? Karena itu wajib. Kalau tornya enggak terpenuhi, maka Anda enggak lulus. Walaupun desainnya bagus, kalau ternyata bangunannya tidak mencapai minimal 55% untuk yang rental office-nya, untuk yang area disewakan, berarti owner-nya akan rugi. Gitu. Dan seterusnya. Jadi itu adalah sense untuk berpikir ekonominya di situ itu. Jadi maka itu dikatakan sangat kritis. Kemudian di situ sampai ini sayang ini ya. Ini di sini dia menulis bahwa mana sih area yang ada view, melihat view-nya mana, keluarnya siapa, itu di list. Kemudian di sini sudah ada luasan meter persegi, sehingga karena mengapa dia menulis ini? Karena nanti 75% luasan ruang harus bisa melihat keluar misalnya. Dan seterusnya. Tapi di sisi lain otak kanannya bekerja ini yang di sebelah kanan. Ini mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Otak kanannya itu membuat apa? Membuat semacam skematik sudah denah kasar sampai melihat exclude-nya di mana, sampai melihat antar ruangnya mau split atau menaungi, itu harus jalan bareng. Nah, itu nanti apa ya, otak kanannya diseret ke kiri, otak kirinya diseret ke kanan, itu harus seperti itu. Sehingga tidak hanya urusan tulis menulis, ukuran dan seterusnya, tapi sketsa-sketsa harus sudah maju. Ini misalnya left brain-nya itu. Penggunaan resist ini sekarang ini harusnya sudah dicoba-coba begitu. Seperti ini. Sementara otak kanannya right brain-nya seperti ini dicoba. Jadi otak kanan dan otak kirinya masuk gitu. Kalau komposisi massa dengan permainan antara rigid frame-nya dengan shear wall-nya seperti ini, kira-kira nanti masuk apa enggak? Karena nanti untuk ini masuk untuk apa? Ini nanti berhubungan dengan nanti core-nya mau di sebelah timur barat apa utara selatan, karena nanti urusannya sama mendapatkan nilai OTTV yang tepat gitu. Jadi semua itu berjalan, kita harus punya pemikiran yang mature. Ya, yang lincah bergerak ke sana ke sini gitu. Seperti itu. Ini contohnya ya. Nah, ini adalah contoh saya tidak bisa memberikan contoh-contoh yang lain ya, yang misalnya kaitannya dengan standar tentang misalnya sekian persen meter persegi area itu harus 300 lux misalnya. Oke, kemudian kita desain tipis apa gemuk, kemudian kita cek.
apakah sesuai atau tidak dan seterusnya. Sehingga sebenarnya saat ini pun walaupun nanti setelah midterm nanti ada evaluasi pertama untuk skematik desain yang berkaitan dengan uji desain, tapi sebenarnya di panjang proses itu harusnya mulai dilakukan begitu. Teman-teman tidak mulai mengulik gitu ya, seperti itu. Bahkan bisa dengan pendekatan yang generated design ya. Jadi dengan angka-angka itu kita menghasilkan komposisi massa mana toh yang paling menghasilkan paparan permukaan UV watt per meter perseginya radiasi matahari yang paling menguntungkan misalnya. Nah, itu bisa pakai misalnya pakai ladybug dan seterusnya. Jadi untuk safety ini mestinya RVC, jadi rapid visual screening ya Bu, RVS ya Bu Jo. Resist Ya, RVS Bu. RVS ya. Salah. Resist dan Visit itu harus dipakai, jadi kanan kiri jalan. Kanan kiri jalan. Kalau bertahap nggak selesai. Gitu ya, nggak selesai. Jadi ada unsur rasional logik, ada unsur spekulatif. Tapi kita nggak bisa spekulatif chaos semaunya sendiri, kita harus punya kajian pustaka dan preseden. Kalau nggak punya, kita nggak punya vocabulary, ya memang kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya keluarnya itu aja gitu. Makanya kita harus perbanyak vocabulary teknologi, advanced teknologi, dan semua hal yang berhubungan untuk bisa menyelesaikan. Kemudian ADS sheet itu juga dipakai, WAC sheet juga. Ya, ASD sheet itu juga harus dipakai. Kemudian EAC, OTTV calculator, solar tools, edge, VLOOK atau dialog. Itu harusnya sudah dipakai. Nanti ini akan ada khusus saya menjelaskan lebih detail. Kemudian IHC sheet dan solar tool itu mengapa? Nanti kita akan jelaskan. MRC sheet itu juga. Harusnya itu sudah dipakai sekarang begitu. Nah, sebagai contoh ya, ketika kita membicarakan tentang EEC, Efficiency, Energy, and Conservation, kita akan selalu membayangkan OTTV, karena OTTV wajib untuk dihitung. Tapi untuk OTTV-nya bagus, itu tidak asal permainan try and error dicoba-coba di belakang nanti. Jadi kayak orang untung-untungan, tapi sebenarnya dalam proses desain itu harus dilakukan. Oh, bagaimana caranya saya membuat bayangan saya bisa menghasilkan pembayangan di bidang-bidang yang benar gitu. Orientasi massa saya harus benar, proporsi yang panjang di mana yang orientasinya, kemudian saya mendesain desain tentang kulit bangunannya, shading dan siripnya sudah benar. Kemudian kita juga bisa mengecek dengan kalau pencahayaan alaminya dengan VLOOK misalnya, dan dialog. Tapi kita lihat VLOOK juga bisa dengan thermal ternyata. Kemudian edge itu apa? Edge itu sebenarnya tool untuk yang lain ya. Tetapi sama dengan Greenship tool, tapi kita bisa pinjam software itu untuk mengecek apakah desain kita itu dengan spekulasi seperti ini itu nanti kira-kira OTTV-nya jadi rendah gitu loh. Nah, itu harus kita pahami. Jadi memang sengaja ini saya sampaikan agar nanti teman-teman itu bisa bisa maksimal berdiskusi dengan teman-teman tutor yang sudah di training dengan sekian banyak ini. Karena kalau tidak tahu manfaatnya, maka menjadi sia-sia. Jadi nanti hanya cuma untuk event ngetes saja, padahal ini bisa untuk proses desain. Dan memang harus begitu. Kemudian IHC, indoor sheet itu nanti salah satunya misalnya sheet tentang ruang luasan yang lettable area, kemudian ruang yang bisa melihat outdoor view misalnya. Nah, ketika kita melihat outdoor view, mungkin dari segi IHC sudah masuk. Ruangan itu sudah masuk, bisa melihat keluar. Tapi cek dengan yang lain, yaitu yang berhubungan dengan misalnya yang berhubungan dengan efisiensi energi. Jangan sampai nanti silau misalnya. Jangan sampai nanti di situ radiasi matahari banyak masuk, beban termal masuk. Sehingga kita bisa mengkombinasikan dengan solar tool yang hari ini nanti kita akan praktekkan. Dengan cara-cara bagaimana, yaitu otak kanan, otak kirinya bareng itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di dalam hal ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi bagian yang sangat penting di dalam proses mendesainnya. Nah, pengalaman mendesain inilah nanti diharapkan bisa juga untuk menjadi belajar cara berpikir di dalam desain
yang mudah-mudahan bisa diterapkan untuk SADA dan seterusnya. Ya, seperti itu. Sehingga kita tidak lip service ya, menulis standar terus tiba-tiba membuat konsep nggak tahu jentrungannya kemana, terus tahu-tahu jadi nanti dites. Ya, itu berarti bukan performance based desain dalam berpikirnya. Karena ketika kita eksplorasi kita selalu kembalikan ini masuk nggak ya, masuk nggak ya. Taunya masuk gimana ya, di tes begitu, parsial begitu. Nah, ini contohnya yang selanjutnya misalnya ladybug misalnya. Saya sebenarnya tidak kompeten menjelaskan ladybug karena saya sendiri pun orang yang sedang belajar di ladybug gitu. Tapi saya ingin menunjukkan begini, bahwa dengan ladybug misalnya salah satu yang paling bisa kita lihat, kita bisa menganalisis geometri komposisi gubahan massa kita yang diplotkan dalam iklim kita dengan komposisi kita bisa melihat kalau komposisi gubahan massa seperti ini tuh, maka bidang massa yang lebar itu kena berapa radiasinya. Di situ kita kemudian mengatakan bahwa kalau radiasinya seperti ini, pasti nanti kalau saya desain nilai OTTV-nya tinggi gitu loh. Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa ada hubungan banyak. Alat yang banyak itu tidak ada gunanya kalau kita tidak tahu filosofinya. Jadi OTTV itu adalah titik hologram untuk ngetes di belakang. Tapi proses desainnya itu harus dibangun. Dibangun yang arahnya ya ke arah untuk efisiensi energi dalam satu pemikiran yang koheren, efisiensi energi misalnya. Jadi ini misalnya yang paling sederhana saja. Kemarin Bu Sarifah, atau coba lihat di YouTube-nya Bu Sarifah, bagaimana kemudian satu massa itu satu gubahan massa ketika dikembangkan macam-macamnya dites, kita akan tahu ternyata bentuk ini yang paling menguntungkan. Nanti dengan komposisi seperti ini kalau didesain maka nanti bisa menghasilkan OTTV yang rendah karena nilai radiasi yang jatuh di dirinya sudah bagus misalnya. Jadi jangan split personality ketika kita berbicara kinerja itu sangat strict terukur, tapi di dalam proses desainnya nggak kelihatan. Sehingga prinsip-prinsip pendekatan generative design ya itu digunakan di tahap ini mestinya. Begitu. Dan saya mengharapkan mestinya mahasiswa sudah mahir ya yang untuk itu ya, yang mengembangkan gubahan massa untuk melihat kita kejar bidang-bidang yang radiasinya rendah, itu yang kita pilih misalnya. Jadi di situ itu sudah ada sketsa-sketsa, kemudian kita uji dengan gubahan massanya sederhana saja, karena itu cuma gubahan massa. Kita belum lihat dalamnya. Oh ternyata bentuk seperti ini saya lebih untung nih gitu. Nah itu kemudian di screenshot ditempel-tempel, jadi itu menunjukkan proses desain antara otak kanan dan otak kirinya. Itu juga bisa sebenarnya untuk mengestimate renewability-nya di situ ya. Kemudian yang honeybee lebih kompleks lagi, bahkan di situ bisa di light glare, visual comfort, electric lighting, dan macam-macam sebenarnya. Makanya sebenarnya sangat penting ya untuk memahami mungkin satu aja, mungkin untuk yang akan datang tahun depan itu, tapi utuh gitu ya. Tapi pun kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Tapi ini biasanya menuntut bentuk yang relatif sudah sangat komprehensif gitu. Ini radian juga masuk di sini ya, dan seterusnya. Sehingga ini dialog. Dialog itu apa? Dialog dan velog sebenarnya. Dialog nanti Pak Wisnu sebenarnya sudah memberikan TOT ke teman-teman tutor gitu. Nah, dialog ini kan untuk menunjukkan pertama EEC yang berkaitan dengan seberapa luas area di kantor sewa dan aneks kita itu memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam aturan, misalnya 300 lux. Nah, kita kan akan buat gitu. Konturnya seberapa dan seterusnya. Nah, itu kan permainan-permainan yang nanti bisa dilakukan juga dengan Velux. Ternyata Velux juga ternyata tidak hanya untuk cahaya ya, bisa untuk indoor climate visualizer ya. Nah, ini kita menghasilkan ini, komposisi-komposisi ini. Sebenarnya ini bisa dimain-main gitu. Mulai sekarang sebenarnya. Kemudian ini yang akan kita bicarakan solar tool, di mana solar tool ini nanti, jadi kedudukan solar tool itu, dia itu sifatnya adalah memberikan gambaran kepada kita, kira-kira nanti pembayangan yang akan terjadi pada pilihan komposisi gubahan massa desain kita dengan fasad yang sudah kita tetapkan itu, kira-kira nanti akan memberikan lama pembayangan berapa.
Efeknya kemana? Efeknya adalah yang pertama kaitannya dengan untuk checking indoor heat and comfort, khususnya untuk outdoor view. Ya, jadi jangan sampai bisa melihat keluar, tapi ternyata orang yang ada di sana itu merasa silau atau mataharinya masuk, sehingga dia tidak nyaman bekerja, atau AC-nya bekerja dengan sangat keras. Jadi mengapa solar tool ini menjadi sangat penting untuk diujikan, dicek di sana. Kemudian IHC, EEC dengan lighting itu juga. Jangan sampai kemudian misalnya kita memasukkan direct lighting yang menimbulkan glare begitu ya di satu sisi. EEC dengan cooling thermal jelas tadi, karena dengan pembayangan kita bisa mengendalikan operasi AC. Nah, persoalannya adalah kalau pakai yang sebelumnya Ladybug dan Honeybee, kalau saya salah mohon diralat, gambarnya itu harus relatif jadi dulu begitu. Tapi kalau solar tool itu hanya fasadnya aja bisa, gitu. Jadi lebih ringan gitu. Dan tentu saja tidak kemudian berupa ukuran angka, tapi paling tidak untuk apa ya verifikasi validitas untuk pendekatan dalam prosesnya. Nah, kemudian ada Edge. Edge itu sebenarnya bukan untuk Edge itu sebenarnya adalah aplikasi yang digunakan untuk Edge certification. Itu punyanya IFC, dan IFC itu punyanya Bank Dunia. Larinya tentu saja ke efisiensi. Nah, persoalannya adalah di dalam aplikasi Edge itu ada bagian-bagian yang kita bisa manfaatkan. Untuk apa? Untuk kita mengecek pertama misalnya efisiensi energi, water conservation, dan indoor heat and comfort. Dengan melihatnya. Kemudian kita kalau memang bangunannya tepat, kita juga bisa melihat payback periodnya. Seperti itu. Jadi bukan karena mengejar ratingnya, tapi menggunakan angka-angka yang di sana untuk mengetes apa yang kita lakukan. Nah, untuk yang bagian pertama kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan lanjut ke bagian selanjutnya sambil apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Halo? Masih di situ kah? Masih, Bu. Ya. Gimana, ada pertanyaan? Sambil saya menata-nata ini, saya mau tanya nih teman-teman. Kemarin sudah dapat program ruangnya, udah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah selesai kan? Ya. Program ruangnya isinya apa kolom-kolomnya? Halo? Private public? Saya pikir itu ya. Iya, sesuai tor. Berarti bukan sesuai tor untuk yang luasannya. Tetapi kolom-kolom di sebelah sampingnya harus ada program ruang, yaitu sifat-sifat ruang yang berhubungan dengan performance based design-nya. Misalnya ruang-ruang yang akan ditargetkan dia mendapat pencahayaan alami, dia mendapat outdoor view, itu sudah di-list di situ. Itu perbedaannya membuat program ruang yang didasarkan pada performance based kriteria, dalam hal ini adalah yang punyanya Green Sheet Tool gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau membuat program ruang ya hanya program ruang yang kita pakai di ADS 1, ADS 2, dan bukan itu salah, bukan, karena itu memang temanya di situ. Tapi yang sekarang ini lebih kepada menunjukkan apakah sifat-sifat itu sudah Anda telisik ya untuk mengantar kepada program ruangnya. Ya, seperti itu. Jadi program ruangnya mestinya tidak hanya berurusan dengan private public, luasan dan seterusnya, tapi sudah ke arah mana yang mau di penghawaan alamiah, mana yang outdoor view, dan kemudian dicek jumlahnya masuk enggak ke kinerja gitu. Kemudian itu otak kanannya kemudian sketsa, kayaknya komposisi gubahan masanya kayak gini deh. Gitu. Ruang-ruang itu kayak gini deh dan seterusnya. Apakah ini bisa dilihat?
yang saya sampaikan? Halo? Sudah ya? Sudah, teman-teman semua, ini sebenarnya sudah saya sampaikan di TOT. Dan teman-teman semua, teman-teman asisten sudah paham betul dan nanti Anda akan mempraktekannya di sana. Tapi saya itu ingin lebih menunjukkan apa ya? Begini loh kira-kira menggunakannya, main-mainnya gitu loh. Ya, jadi langsung saja ya. Saya tidak akan bicara tentang manfaatnya, silakan dibaca sendiri aplikasi Santul, Solar Tool itu apa, dan seterusnya. Ini nanti bertujuan untuk membantu arsitek merancang kombinasi antara orientasi bangunan, fasad, dan komponen fasad termasuk shading dan sirip. Nah ini yang terpenting. Jadi sekarang kan teman-teman sudah menghasilkan program ruang, sudah menghasilkan kira-kira exclude perencanaan plotting di dalam denah kasarnya. ASD sudah menemukan site plan-nya. Berarti kemudian kita akan merancang bagaimana ini fasadnya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti saya akan dibantu Pak Maza, kemarin juga ditayangkan kembali gitu bagaimana kemudian kita sadar oh ternyata secondary skin kita itu terlalu mahal gitu loh. Karena ngefeknya ke pembayangan sama begitu. Dan seterusnya, mahal dalam tanda petik ya gitu ya. Kalau gitu kenapa nggak begini aja dan seterusnya. Ini yang akan saya sampaikan hari ini untuk mensemangati teman-teman dalam cara berpikir. Nah, dari hasil simulasi dapat diketahui intensitas pembayangan dari bangunan dengan konfigurasi komponen pembayang yang baik yang melekat pada bangunan atau yang di sekitar bangunan. Termasuk juga nanti misalnya bangunan kita depannya ada aneks gitu. Terus itu yang ketutup aneks itu kira-kira aman ya. Kalau yang di atas aneks gimana gitu. Tapi kita bisa hanya spekulasi untuk kulit bangunannya aja gitu. Jadi ini sederhana. Mengapa disajikan? Karena ini sederhana bisa untuk mengeksplorasi. Apa saja yang harus diketahui? Saya pikir teman-teman sudah kenal ini di mata kuliah rekayasa thermal. Saya tidak akan menjelaskan latitude, longitude, GMT, azimuth, altitude. Sebenarnya saya sudah punya YouTube-nya yang tahun lalu silahkan. Tetapi saya mau menyampaikan ralat. Setiap saya ngomong latitude, tolong itu didengarkannya itu longitude. Setiap saya bilang longitude, tolong ya itu adalah yang benar longitude. Saya kemarin kenapa sampai begitu saya juga kurang paham, tapi yang jelas ini yang ada YouTube yang kemarin ada slip ya. Semuanya benar, tetapi insya Allah benar, hanya yang kata-kata longitude itu harusnya longitude. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa, teman-teman silakan download, pelajari langkahnya, aplikasikan pada kasus. Nah, pelajari langkahnya silakan pelajari sendiri, ini secara cepat ya, ini seperti ini kira-kira kita nanti akan menetapkan, nanti kita praktek aja langsung ya, kita akan menetapkan mana time-nya ditetapkan, posisinya ditetapkan dan seterusnya. Kita kemudian mengejar mau data apa, stereografinya. Tentu saja stereografi itu penting karena nanti untuk analisis site, untuk menunjukkan komposisi gubahan massa dan orientasi. Jadi itu bisa disuperposisikan pada saat analisis site. Kemudian kita tetapkan misalnya memilih yang tabulated itu untuk ngecek. Nah ini berpikir otak kiri. Nanti kemudian otak kanannya seperti apa ditunjukkan. Setelah itu bagian-bagiannya ini saya pikir tidak perlu dijelaskan. Azimut, altitude teman-teman sudah tahu, garis tanggal, garis jam dan seterusnya. Nah sebenarnya yang kita cermati ini pengukur sudut bayangan ya. Yang kita cermati berapa luas yang warna putih ini. Karena warna putih itu menunjukkan semakin terang, semakin tinggi prosentasenya. Dan itu menunjukkan lama waktu yang dibayangi. Artinya semakin banyak yang putih, maka semakin banyak pembayangan. Artinya fasad di daerah situ itu kalau mau dibuka sebesar-besarnya, kalau pembayangannya bagus dengan komposisi fasad Anda, outdoor view-nya dapat, pembayangannya bagus, maka Anda nanti akan efisien. Begitu. Itu cara memaknainya. Yang terpenting cara memaknainya. Langkah-langkahnya seperti apa? Ini silakan dibaca. Lokasi site-nya ditetapkan, orientasi bangunan dan fasad yang akan diuji dimasukkan, posisi matahari yang digunakan untuk sebagai pedoman ditetapkan, termasuk
bulan, tanggal, kemudian alternatif desain bukaan diuji-ujikan di setiap paling enggak 8 mata angin agar kita tahu kira-kira ini dapatnya bagus di mana. Makanya input data, simulasi, pilih output data yang diperlukan dan seterusnya. Kemudian aplikasinya seperti apa dimasukkan satu-satu sesuai dengan kondisinya. Kemudian kalau nggak tahu lokasinya pakai peta. Kemudian setelah itu desain kita masukkan dengan posisi yang sudah kita tetapkan. Tapi kalau bisa diuji tidak hanya satu posisi, kita akan menguji di posisi yang akan kita selesaikan di site kita begitu. Dan itu sangat detail ya, jadi tidak 8 mata angin, 360 orientasi, silahkan dimasukkan sesuai dengan yang ada di site. Saya yakin site Anda kalau diukur di Google Map nggak akan bulat. Gitu. Nah, kemudian ini dimain-mainkan ya, seperti ini, kemudian dicoba dimain-mainkan pembayang horizontal, pembayang vertikal, detach-nya, pergola, secondary skin ya. Nanti yang secondary skin saya mau minta tolong dibantu Pak Maza yang kemarin ya Pak Maza. Nah, kemudian dari sini otak kanan, otak kiri kita jalan ini. Jadi otak kirinya yang stereografi, otak kanannya yang ini. Jadi dalam satu lembar itu otak kanan kiri kita jalan. Ini. Tapi datanya ini kita bisa lihat ini simulatif ya. Kalau semakin wah ini berarti yang kondisi dengan fasad seperti ini menghadap ke ini ke mana ini? Ini ke timur laut aman nih karena yang putih banyak gitu dan seterusnya. Atau kita melihat yang ini otak kirinya melihat ini. Ini kita lihat ternyata dalam sepanjang hari bukaan kita di orientasi yang sedang kita uji itu terpapar matahari dan tidak ada pembayangan yang penuh hanya 90% itu pun jam 13. Berarti ini mungkin kurang menguntungkan. Tetapi di satu sisi kalau Anda punya masalah tentang COVID dan seterusnya, mungkin malah justru harus dijemur gitu. Tergantung waktu mendefine gimana. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon dengan eksplorasi gagasan desain ini dipraktekkan. Jadi dengan alternatif fasad Anda dan alternatif komposisi Anda sketsa komposisi konfigurasi shading sirip Anda uji. Kalau ini kan utara, timur, laut, tenggara dan seterusnya ya. Tapi kalau Anda ya punya Anda sendiri ya. Kemudian Anda praktekkan, kemudian Anda plottingkan sehingga Anda bisa mendapatkan dan itu nanti diasistensikan ke tutor bahwa Anda memang sudah aman di situ. Ini ada penugasannya seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya ambil dari Andrew Mars ya. Kemudian yang age nanti mungkin setelah ini kalau memang waktunya cukup, kalau enggak nanti mungkin bisa lihat tutorial ya seperti itu. Tetapi dari age itu kita bisa memprediksi apakah bangunan kita bisa menghemat atau tidak. Nah saya mohon Pak Maza untuk mungkin membantu saya Pak Maza, gitu karena ini kayaknya itu saya bisa enggak ya ini saya pakai yang satunya nih. Ini apa ini? Teman-teman sudah bisa lihat ya. Halo teman-teman. Sudah Bu. Ya ini dipraktekkan aja, dicoba-coba, didesain. Nanti maaf ya ini apa sih? Nah, jadi ini otak kanannya. Oh belum ya, sorry. Kok nggak bisa lihat ya? Kok nggak bisa jejeran ya, Pak Maja? Kenapa Pak Maja? Kok nggak bisa jejeran kayak punya Pak Maja? Gimana Bu? Padahal di layar sudah jejeran ya Pak Maja. Kenapa saya kok nggak bisa menampakkan dua-duanya Pak Maja? Screen-nya harusnya kayak apa Pak Maja?
screen untuk menampakkan dua-duanya itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Nggak kelihatan ya di situ ya. Atau saya yang share gitu. Ya gitu aja Pak Maza. Jadi saya belum bisa yang bisa mungkin share scene-nya modelnya harusnya lain. Ya, maaf saya yang belum bisa. Ini Pak Maza ya? Iya, Bu. Saya di remote Pak Maza. Atau yang kemarin aja Pak Maza biar cepat waktunya. Masih punya nggak yang kemarin? Yang kemarin kehapus, Bu. Oke, ya. Teman-teman, halo teman-teman. Ya. Jadi siapkan dua layar begini. Saya belum bisa menayangkan seperti ini double gitu ya, nggak tahu kenapa. Suara Bu Sugini main kecil. Oke, teman-teman sudah lihat? Oke, halo teman-teman. Udah, Bu. Sudah. Oke, sekarang kita langsung praktek ya. Misalnya karena sudah ditetapkan. Ini saya sudah remote ya, Pak? Sudah remote saya. Oh, Bu Sugini mau remote. Sebentar, Bu. Atau Pak Maza aja ya gimana ya? Ya, dua-duanya bisa. Tapi umpama Bu Sugini pengen ini. Sudah, Bu. Silakan, Bu. Ya, oke. Jadi misalnya teman-teman sudah menetapkan ya, kita akan memperhatikan matahari, ini bagian di define. Matahari jam 8 sampai jam 16 misalnya karena rental office toh kan. Ya, ya udah kita tetapkan aja ini. Jam 8. Mana sih ini? Pak Maza kok nggak turun? Ya udahlah jam sekian ya. Kemudian tanggalnya 18. Kenapa 18 ya? Mungkin hari ini gitu ya. Mungkin sekarang Oktober. Oke, kemudian ini salah ya, bukan punya kita. Ya, jadi tapi kita nggak tahu ya. Udah kita pakai mapnya aja. Dibesarkan dulu ya. Gimana gesernya ini? Yang gimana cara mengecil? Oh ini saya kecilkan dulu. Oke, ini kita klik di sini. Kita klik di sini. Dan kita ketemu dapat setelah dapat maka kemudian kita kembali ke yang tadi. Ini punya kita ini sudah diagram matahari punya kita. Kemudian kita mau stereografik seperti ini atau ortografik. Nah, paling tidak minimal stereografik untuk analisis site. Nanti ini di-copy, disuperposisikan di dalam site kita. Kemudian kita tunjukkan bahwa memang eksplorasi kita sudah benar. Kemudian tabulasi ini untuk menunjukkan pembayangan. Ini tidak bisa karena kita belum melihat ini, belum kita klik ya. Seperti ini. Nanti setelah diklik ininya full shaded, maka kemudian tabulated-nya akan hidup. Oke ya. Begitu. Kemudian setelah itu kita akan mendesain. Sebentar, Bu. Saya tampilkan. Oh, ya. Kemudian setelah itu kita mendesain. Oke, kita mendesain. Mau window modelnya mau seperti apa? Silakan didesain ya, diatur. Kemudian yang kemarin yang tinggi banget tuh nggak ada ya Pak Maza ya? Ya, ini tinggal ini, Bu. Oke, kemudian kita misalnya kita mau ini nggak ke utara ya, misalnya ini kebetulan site kita menghadap 35 yang mau kita ukur ya sudah. Kita sudah ketemukan, kemudian kita
mau vertikal shadownya seperti apa, offsetnya mau berapa, dia mau nempel apa enggak gitu ya. Kalau dia secondary skin berarti enggak nempel. Kalau dia nempel berarti ya, kalau bukan secondary skin berarti ya 0. Depth-nya berapa ditulis di situ, angle-nya berapa. Kalau memang mau agak tunduk sedikit ya 10 ya dia agak turun. Nah, silakan diisi. Ini makanya ini di sketsa, setelah di sketsa kemudian dimasukkan ke sini. Gitu. Kemudian nomornya berapa? Oke, kalau mau enggak saya mau 2 ya sudah 2. Masukkan. Oke, terus kemudian mana ini kok enggak ada ya? Kita akan lihat bagaimana pembayangannya. Kita pasang mataharinya. Kita lihat bagaimana pembayangannya dalam mulai terbit sampai tenggelam. Waduh, cepet banget nih. Kemudian mulai 1 tahun. Ini settingannya cepet banget nih. Ini dikecilkan aja ini settingannya ini. Ini bisa. Ini dikecilkan aja ya Pak Mas. Buat slow. Oke, masih cepet enggak? Lah agak lambat sedikit ya. Kemudian ini seperti ini. Nah, persoalannya adalah kalau ternyata Anda punya ternyata Anda punya aneks. Aneksnya dianggap bidang. Kita buat aneksnya. Oh. Lah, itu. Nah, kalau aneksnya tapi di situ apa enggak ya di range aja. Kalau aneksnya begitu gimana? Nah, nanti gimana ya cara melihatnya ini? Kalau yang satunya di mana Pak Maja? Yang otak kirinya Pak Maja. Mana Bu? Bentar. Ya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, Mbak-mbak, Mas-mas, lihat ya. Kalau ada aneks di depan, ini saya di lantai 1 selamat ya. Selamat. Coba dilihat. Matahari hanya masuk langsung itu 58 yang besar jam 7. Setelah jam 8 itu sudah pembayangannya 87. Terus matahari sudah di belakang. Ini sudah 100%. Oke, enggak masalah. Sekarang pertanyaannya kalau yang di atasnya aneks gimana? Kalau di atasnya anek, lah itu yang kemarin gambar saya yang gambarnya Pak Maza kemarin itu ya Pak Maza. Itu udah kehapus sama Pak Maza. Bisa kok Bu, sebentar Bu. Coba diubah Pak Maza ini misalnya ini ya ini memberikan contoh. Jadi di situ Anda sketsa udah. Ini yang saya maksud otak kanan otak kiri jalan. Jadi menggunakan simulasi ini untuk mendesain bukan hanya untuk ngetes saja. Ini Pak Maza sedang mengoperasikan untuk kalau yang lantai atas gimana? Nah, itu. Kemudian mungkin ditingkatkan ya. Kemudian kok cuma 2 ya Pak, tambahin Pak itu Pak mungkin. Wah, itu udah ya. Jadi teman-teman udah lihat tuh. Oh, gimana tuh kalau kayak gitu? Nah, kalau kayak gini coba tambahi vertical shading Pak, tambahi vertical shading efek enggak? Mungkin 3 ya. Monggo lah Pak Mazal mau berapa gitu loh teman-teman bisa merasakan jadi menggunakan software ini untuk mendesain gitulah ini sudah ya kita oh ya sudah ternyata wow bagus sekali jadi 100% semua dengan ada vertical shading ini maka ternyata semua terbayangi jadi kita bisa mendapatkan outdoor view maksimal dan tidak khawatir silau dan ini nanti OTTV-nya pasti rendah gitu loh. Ini tinggal nanti untuk mendesain contohnya. Teman-teman mahasiswa paham cara menggunakannya? Halo. Saya menunggu jawaban. Insyaallah Bu. Iya, gitu. Jadi mengapa ini dipakai? Karena ini sederhana, mudah. Jadi mungkin tidak secomplicated yang software lain harus jadi utuh. Jadi ini kita bisa main-main fasad saya gimana ya? Atau mungkin Pak Maza ini mau secondary skin, mungkin di offset. Wah ini diganti lagi sama Pak Maza. Oh offset.
Tuh lihat, kalau Anda punya secondary skin, ini berarti offset ya. Jadi offsetnya itu 50 cm dari bidang kita. Jadi ada kaca, kemudian kita membuat secondary skin. Apa yang terjadi? Waduh, ternyata kalau secondary skin lain perilakunya. Lihat nih di sini nih, di tabel ini. Jadi yang kiri itu otak kiri, yang kanan otak kanan gitu loh. Wah, kalau Anda bikin kayak gini ternyata perilakunya berubah sekali nih. Jadi Anda itu lebih bagus nempel, nggak secondary skin gitu loh. Halo, paham? Jadi asistensinya sama dosen itu bicaranya itu logis tapi kreatif gitu loh. Enggak gini loh. Oh, apa ini memenuhi oh iya Pak, ini sudah saya tambah ini. Buktinya apa? Gitu. Maka dosen akan minta mana buktinya? Ini loh Pak, kalau saya jadikan secondary skin malah jadi pembayangannya segini. Tapi kalau saya begini kan segini gitu loh. Jadi Anda main-mainnya di sini nanti dengan maksudnya mahasiswanya Pak Aji itu ngajukan ini kayak gini loh. Ya, gitu. Misalnya mahasiswanya Bu Eti, Pak Wisnu, semua main-main di sini gitu. Memang ini nggak bisa yang kalau batik gimana, kalau logonya perusahaan gimana, memang nggak bisa. Jadi hanya vertikal dan horizontal gitu. Nah ini ternyata kalau offset, kalau buat secondary skin nggak maksimal ya, maksimal yang nempel ya, gitu. Ini contoh. Kalau saya rubah ya, orientasinya saya rubah ya. Misalnya ini tetap begini ya, tapi saya orientasinya saya rubah, saya mau membicarakan fasad yang ini, saya mau fasad yang sisi yang lain. Wah, ini kalau di utara nggak efisien nih saya. Itu kan Anda bisa lihat, waduh malah jam 12 malah pembayangannya cuma 17%. Ya karena tadi offset. Oke, kalau gitu apakah ini saya bisa pakai untuk yang di fasad barat? Barat itu apa? 270. Udah di sini 270. Gimana kelakuannya itu? Coba kita lihat. Waduh, ternyata malah yang di belakang mataharinya justru yang pagi, yang siang malah kita kena matahari dan pembayangannya nggak ada yang 100%. Jadi Anda kayaknya salah arah ini, salah arah. Kalau pakai barat, maka perkecillah barat gitu. Karena Anda mau ngapa-ngapain juga Anda tuh sudah. Kalau gitu jangan ke barat. Kalau gitu baratnya bidangnya kecil aja. Atau barat nggak usah ada lubang. Baratnya untuk misalnya core. Barat kanan kiri, barat timur kanan kiri untuk core sehingga penyeimbang. Kemudian atau sharing wall nanti sudah diuji dengan resist. Kemudian yang lainnya yang dimainkan utara selatan. Kalau misalnya ini saya ganti 180 selatan, gimana kalau hilang lebar? Tapi ini terlalu mahal kayaknya ya. Kita lihat, wow bagus sekali. Semua di belakang, matahari di belakang, kalaupun terbuka ini sampai jam 8 nggak apa-apa mungkin, karena ini kaitannya dengan COVID bisa untuk penyinaran, dan mulai lagi jam 17 nggak apa-apa, orangnya udah pulang kok. Gitu. Jadi Pak, kalau ke utara, kalau banyak utara selatan ini lebih menguntungkan. Ini loh maksud saya menggunakan software. Jadi jangan sampai kita tahu softwarenya skill operasionalnya tinggi, tapi tidak tahu bagaimana memanfaatkan dalam proses desain. Makanya saya sangat senang bisa ada kesempatan menceritakan ini. Ini contohnya aja untuk urusan solar tool, untuk pembayangan. Ini sudah ngefek ketiga. Indoor head and comfort khususnya untuk outdoor view, kemudian termasuk juga kaitannya pencahayaan yang mengefek dua, indoor sama EAC, dan juga ke thermal kaitannya dengan menghemat operasi bangunan, operasi AC bangunan. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang mau nyoba-nyoba lagi sebelum ditutup? Ini jam berapa sih? Halo teman-teman, mau nyoba enggak? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin sementara itu untuk yang ini, mungkin kira-kira gambarannya teman-teman sudah paham belum? Menggunakan nanti ini penggunaannya. Sudah paham? Karena minggu ini dipakai kan? Halo kok nggak jawab ya teman-temannya itu? Apa mahasiswa ya? Bukan temannya Bu Sugini, apa ya mahasiswa ya? Mahasiswa, halo. Ya Bu. Ya Bu. Kira-kira paham ya? Paham Bu.
Jadi nanti dipraktekkan itu untuk mengeksplorasi fasad dan bentuk massa. Karena Anda bayangkan tadi, begitu Anda melihat ini, Anda tuh sudah bisa membayangkan. Berarti jangan sampai pada massa 180 derajat. Jadi saya akan menggunakan massa saya itu arahnya gini. Misalnya. Ini sempit aja. Karena ini mau diapa-apain ya tetap buruk ya ternyata setelah diuji gitu. Berarti ini gini aja deh. Misalnya, walaupun aslinya gini. Bisa. Jadi ini yang lebar. Fasad ini yang bagaimana nanti yang diuji. Atau kalau Anda kebetulan enggak, ya masanya agak begini gitu ya. Bangunannya memang mau nggak mau harus begini misalnya. Nah ini tuh gimana, mana yang mau divariasi fasad di sini gimana? Ini enggak, ini ditutup aja, ini bahaya ini gitu misalnya. Yang ini nanti arahnya dirubah. Nah ini tuh main-main di sini sekarang gitu loh. Jadi jangan terjebak wah performance based design terus karena tabel-tabel tadi terus nanti kita mikirnya otak kiri terus. Enggak, otak kanannya diputer nih. Seperti itu. Sambil otak kirinya dijalani, cek ini, cek ini. Jadi nanti akan bagus laporannya kalau lembar kiri itu untuk pemikiran logic thinkingnya, lembar kanan untuk sketsanya. Seperti itu. Sehingga nanti jalan terus. Seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk age-nya saya nggak tahu apakah perlu atau tidak Pak Mas. Pak Wisnu, monggo teman-teman untuk menunjukkan. Karena itu agak lebih sedikit jelimet, tapi sebenarnya menarik untuk ditunjukkan. Mungkin begitu sementara Bapak Ibu sekalian. Yang AIDS perlu apa enggak? Halo, enggak ada jawaban. Pengantar saja mungkin besok ini. Pengantar saja. Jadi apa item cakupannya bisa seperti apa? Oke, yang langsung praktek aja apa gimana? Halo, Pak Maza, nanti kalau ya nanti saya. Oke, gitu ya. Oke, nggih matur nuwun. Monggo nanti di stop share kalau memang nggak ada pertanyaan. Nah, kemudian untuk yang age, tapi sebelum ke situ saya ingin respon teman-teman dan Bapak Ibu dosen bagaimana kira-kira tentang apa yang saya jelaskan tadi, sejauh mana mungkin itu minggu ini itu harusnya sudah dieksplor itu, eksplor posisi bentuk dan fasad. Halo Bapak Ibu sekalian, mohon responnya sambil saya mau mengulik tempat age saya. Monggo Pak Supri, Pak Aji, Pak Uut, dan yang lain-lain, monggo untuk menambahkan. Halo, mudah-mudahan masih di sini. Ya paling saya nambahin sedikit Bu, kalau ya, terkait tadi ya double fasad tadi, kalau umpama ada yang mengeksplorasi, sebentar saya tunjukkan contohnya. Ya, jadi umpama ada yang eksplorasi double fasad seperti ini, nanti pengujiannya itu diasumsikan dia
tadi ya, shading vertikal horizontal gitu ya. Nah, nanti tinggal diukur ini besaran lubangnya berapa meter persegi atau sentimeter persegi. Nah, nanti hasilnya akan mirip ketika ini dibuat tadi apa kombinasi vertikal dan horizontal gitu. Tapi yang penting jumlah luasan lubang kotaknya itu hampir sama lah, mendekati ini ya. Terus kemudian offsetnya, jaraknya dan ketebalan shading itu disamakan gitu. Nah, mungkin itu saja Bu tambahannya, supaya nanti karena mungkin double facet ada beberapa yang mungkin bingung gitu ya cara mengujinya seperti apa. Matur nuwun Pak Maza ya, nggih matur nuwun sekali ya. Jadi memang itu hanya bisa vertikal horizontal. Jadi kalau ada yang agak miring-miring gitu memang perlu disimplifikasi. Jadi memang kan sebenarnya model itu abstraksi dari realita. Gitu. Dan ketika dia itu sudah di software dimasukkan di analisis di simulasi pun dia sebenarnya adalah penyederhanaan, tetap mestinya ada reduksi karena tidak pernah ada yang bisa menggantikan dunia empiri nyata ya. Paling tidak tapi kita bisa komparasi desain kita sudah tepat atau tidak. Terima kasih sekali Pak Maza. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Tanya Bu Sugini. J, monggo Pak. Terkait dengan view dari indoor head gimana Bu? Iya. Ada kalau indoor head itu hanya indoor head sheet. Jadi hanya pakai Excel, Pak. Bukan, artinya untuk menyelesaikan itu kan tadi ada shading yang misalnya ada vertikal, ada horizontal. Ya. Apa view-nya bisa maksimal? Ya, tentu saja tidak. Jadi nanti makanya sebenarnya tadi kemarin ada contoh bagus sekali misalnya. Kalau pakai vertikal jadi bagus sekali, tapi kalau pakai vertikal maka indoor head outdoor view-nya jelek gitu loh. Yeah. Nah, itu dimain-mainkan. Disitulah dimain-mainkan gitu loh. Kalau sudah cukup, mungkin Pak Maza bisa saya kembali. Ini saya pikir pertanyaan yang bagus. Ini untuk simulasi aja ya, sharing teman-teman. Saya stop share gitu, Pak Maza. Kemarin misalnya begini, kalau memang hanya shadingnya tidak sebanyak itu sudah bisa membayangi, sudah menurunkan beban thermal, ngapain banyak-banyak, nanti indoor view-nya nggak bagus gitu. Nah itu nanti memang ada perimbangan. Makanya tadi kan solar tool itu gandengannya sama indoor head and cover outdoor view dengan pembayangan silau di satu sisi, tapi di sisi lain dia harus masukkan cahaya dan seterusnya. Jadi memang disitulah seninya untuk agak ada spekulasi dan seterusnya. Gitu Pak. Terima kasih Pak Handoyo. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, seperti kemarin waktu yang di TOT itu ya, gitu waktu bikin ada vertikal bagus banget gitu ya. Ternyata nggak ngefek. Vertikal sama horizontal kemarin desainnya ke arah mana saya lupa Pak Handoyo. Pak. Ternyata ngefeknya hanya berapa jam gitu. Lah ngapain ya kalau ngefeknya cuma berapa jam sedangkan itu sudah mengurangi jangkauan outdoor view, kanan kirinya jadi tertutup kan gitu. Yeah. Dan investasinya mahal. Itu teman-teman juga harus cek itu gitu ya. Makanya kalau dengan Edge itu nanti kita bisa ngecek kita investasinya berapa sih sebenarnya. Nah, ini yang Pak Maza ini. Ini kan ini dibayangkan yang ini tuh ini adalah aneksnya ya. Aneksnya dalam bentuk bidang ya. Nah, ini bisa dimain-mainkan gitu. Kalau memang nggak ngefek sekali di arah tertentu ya memang nggak usah vertikal gitu. Kalau vertikalnya dihilangi gimana itu Pak Maza? Efek. Vertikalnya. Kebalik Pak Maza. Vertikal itu memang mengganggu outdoor view ya. Nah, ternyata nggak ngefek. Ngapain pakai vertikal gitu? Kemarin diskusinya gitu Pak Handoyo. Itu sudah mahal, sudah mengganggu outdoor view. Tapi di sini perilaku tesnya itu ya sama aja tuh gitu. Untuk arah tertentu ya, tapi kalau arah yang lain beda gitu. Seperti itu. Jadi ini memang bisa nanti
main-main bargaining optimasinya itu jadi kelihatan karena secara kuantitatif terlihat gitu Pak. Ngaten ya Pak. Handoyo mudah-mudahan bisa menjawab. Nggih, nuwun. Atur nuwun Pak. Ini yang age ya, yang age itu mungkin pengantar saja ya teman-teman. Saya pikir sudah buka semua itu di age, tinggal silakan di apa namanya itu di webnya, tinggal di download, begitu dipelajari dan dibaca panduannya itu ya. Tapi yang penting begini, sebenarnya age itu adalah salah satu, saya nggak mau menjelaskan ini ya terlalu detail ya. Jadi ini ada paradigma, ada konsep. Ini sebenarnya age itu adalah bagian dari model, dari sekian banyak model yang ada dari sekian banyak konsep gitu. Nah, nah age itu dikeluarkan oleh IFC dan dia adalah di bawah World Bank, sehingga nanti jangan heran kalau memang arahnya kepada efisiensi, lebih kepada aspek ekonomi dan environment gitu. Ekonomi, saya tidak akan membicarakan ini, saya langsung saja ke sini bahwa resources yang dimanfaatkan oleh konstruksi pembangunan kita itu adalah kita akan menginputkan material, energi, water, investment. Nah, kemudian hasilnya apa? Ketika sudah dikonstruksikan, sudah dipakai, sudah di-maintain, sudah direnovasi, sudah demolishin, maka hasilnya apa? Berupa limbah emission to air, water and soil, waste, noise, social impact, financial return. Nah, dalam hal ini kalau di age itu yang dilihat 3 saja ya, tidak semua. Karena World Bank mengatakan yang terpenting sampai ini dipublikasikan ya, energy use, water use, material use. Nah, masing-masing harus minimal 20% itu tersertifikasi. Material, energi, water, kemudian investmentnya ada, tapi kita tidak perlu memasukkan karena di age-nya sendiri software-nya sudah sudah nyantol gitu. Ketika kita menentukan titiknya kita di sini, maka otomatis data-data tentang harga bangunan itu masuk ke dalam aplikasinya Edge. Jadi kita kalau ngitung Edge harus online. Harus online, jadi nggak bisa offline. Nah, kemudian outputnya emission to air, water and soil, kemudian financial return. Ini nanti pada bangunan-bangunan tertentu ada berapa sih cost yang dibutuhkan. Nah, ini sebenarnya adalah tujuannya World Bank itu untuk membuat konsep green building itu bisa dilaksanakan untuk bangunan yang kebanyakan gitu. Kalau yang konsepnya sekarang ada yang berkembang ya misalnya punyanya Green Ship Tools, punyanya Green Mark dan seterusnya, itu hanya bangunan-bangunan yang excellence gitu. Nah, itu dimaksudkan adalah bangunan-bangunan umum pun biar bisa mendapatkan sertifikat. Ini alatnya, nanti kelebihannya apa dan seterusnya silakan baca sendiri. Ini untuk yang certify, kemudian yang excellent itu yang energi 40%, mana ini ya. Jadi ini age certified itu 20%, yang age advance itu yang energi 40%, yang lainnya minimal 20%. Kemudian kalau zero carbon itu 100%. Nah, kemudian pembagiannya agak beda. Kalau di sini di age itu berdasarkan fungsi. Home, hospitality, retail, hospital and clinic, offices, dan education. Jadi pembagiannya mungkin saja dalam satu komplek bangunan ngujinya pakai beda tipe gitu. Nah, jadi tergantung. Kemudian ini kira-kira seperti itu dan nanti aplikasinya saya akan stop share. Kira-kira saya ganti yang ke ini ya. Mana tadi? Bukan ini.
Oh, mungkin di sini bisa yang pakai ini. Sorry. Teman-teman udah bisa lihat ya. Belum, Bu, masih loading. Oh iya. Sudah. Sudah, Ya, Bu. ya sekarang ini agak lemot. Nggak tahu kenapa. Oke, ini nanti seperti ini. Tinggal teman-teman mau milih yang mana. Mau rumah atau jadi ini penampilannya ya. Ini ke office ya. Kemarin misalnya ngobrolnya office. Ini rumah, kemudian ini hospitality, ini kemudian ini dipilih-pilih aja sesuai dengan, maaf ya ini agak lemot. Nah, nanti kemudian teman-teman bisa lihat energinya berapa, waternya berapa, materialnya berapa. Itu adalah apa namanya? Efisiensinya. Ini karena belum diisi ya, belum. Nah, nanti kalau sudah diisi kita bisa membandingkan produknya seperti apa. Misalnya kalau kita mau milih yang maaf ya ini agak lama ya. Misalnya mau milih yang bukan yang office aja deh. Nanti teman-teman silakan ngulik sendiri. Ini saya kok agak lemot kenapa nggak tahu kenapa. Nanti di situ ada final energy use, final water use, final operational CO2, final embodied energy, final utility cost-nya. Jadi kita bisa lihat, bahkan nanti kita bisa lihat payback period-nya berapa. Jadi kalau kita merubah fasad, kita langsung lihat kita itu sudah hemat energi berapa persen. Gitu. Bisa turun berapa begitu. Kita ngerubah satu ini nanti kita bisa turun berapa dan seterusnya. Sayang ini waktunya sudah adzan juga jadi saya juga tidak nyaman. Artinya gini, inti dicoba aja. Nanti besok kalau ada waktu kita ngomongin lagi gitu ya. Intinya dengan ini kita langsung bisa melihat energi yang kita hemat jadi turun berapa dengan merubah fasad kita, dengan merubah apa namanya pilihan-pilihan water WAC kita misalnya. Termasuk juga kita mau merubah misalnya atap kita, dinding kita, itu nanti kita bisa langsung. Dan ini biaya materialnya adalah di tempat kita, bukan di Amerika sana. Karena ini kita nanti bisa memilih lokasi. Jadi memilih lokasi, maaf ya ini kok. Kita bisa memilih lokasi, tinggal masukkan tipenya apa, diisi semua termasuk geometri
geometrinya, makanya nanti disiapkan Excel-nya yang geometrinya, luasnya, fasadnya dan seterusnya dimasukkan satu-satu. Nanti kita akan membaca dan nanti cara penampilannya sangat kelihatan ya. Kemarin mungkin kalau yang nonton videonya yang kemarin akan lihat misalnya jadi turun nanti. Kalau kita merubah yang komponen yang berhubungan dengan energi efisiensi nanti yang untuk energi efisiensi turun. Nanti kalau kita merubah material nanti embodied energinya akan turun, itu dalam bentuk bar chart. Langsung kelihatan. Seperti itu kira-kira ya, karena ini saya kok lemot nih punya saya, malah ada NA dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu sekalian, nyuwun pangapunten. Nanti kalau ada waktu, kalau memang ingin kita belajar bersama ya, saya akan, kalau Jawi saya akan siapkan lebih baik lagi mudah-mudahan, karena memang harus kerjanya jaringan, jadi nggak bisa offline, sepengetahuan saya harus online. Begitu Pak Wisnu, Pak Maza yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih saya ganti gadget nih, yang satu belum. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, Ibu. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar? Sudah, Bu. Halo? Terdengar, Bu, terdengar. Apakah suara saya bisa terdengar? Sampun, Ibu. Mudah-mudahan bisa terdengar ya. Ini saya kok nggak bisa dengar ya. Bapak Ibu sudah bisa didengar suara saya? Sudah, Bu, jelas sekali. Oh iya, kok malah saya nggak bisa dengar nih. Gimana nih? Waduh, gimana nih? Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini penyelapannya nih. Yang bisa saya sampaikan seperti itu. Monggo kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu sekalian kembali ke kelas masing-masing dengan apa yang tadi disampaikan. Dan untuk perkuliahan yang akan datang sesuai dengan hari untuk tanggal 20 itu asinkron dengan target seperti yang ada di dalam jadwal. Kemudian ini yang Bu Eti nggak jadi, Bu. Bu Eti gimana Bu Eti ini? Kan Jatahnya Bu Eti diberi belum. jatah enggak? Oke, gitu. Kalau sebenarnya sih kalau yang apa namanya climate tools atau weather tools itu tidak
dalam rangka eksplorasi desain ya menurut saya. Dia lebih ke memberi semacam data yang nanti akan dipakai untuk misalkan data tentang iklim. Di sana juga ada tentang radiasi matahari, di mana tadi ada SunTools ya untuk bisa mengeksplorasi terkait dengan radiasi itu dari SunTools ya. Cuma datanya dari climatic data, dari data iklim. Kemudian kalau curah hujan dipakainya di WAC misalkan ya. Jadi eksplorasinya jadi di sini kayaknya bukan eksplorasi ya, lebih kepada data yang diperlukan dan mungkin rekomendasi terkait dengan iklim yang ada gitu. Dan itu sebenarnya sudah diberikan di thermal, misalkan mengenai analisis untuk iklim misalkan. Jadi gimana Bu Sugini? Monggo saya Dara ini mungkin untuk membantu analisis site. Analisis site, terkait dengan analisis site perlu data iklim, karena kalau iklim itu terkait dengan suhu udara, kelembapan udara, suhu radiasi, lalu angin, lalu curah hujan, itu Bu. Iya, Nji. Monggo Bu, disampaikan aja. Karena gini, kalau itu mungkin lebih, kalau saya untuk itu lebih ke SunTools-nya gitu. Untuk itu, untuk untuk eksplorasi strategi desain gitu loh. Oh, Nji. Nah, gimana atau dikenalkan aja gimana? Bu, misalnya untuk mencari untuk merefresh aja, untuk mencari data-data iklim, kemudian gambar chartnya, misalnya windrose-nya dan seterusnya, karena kan nanti inputnya kalau pakai Edge juga kan harus memasukkan untuk yang lain-lain juga mungkin harus memasukkan, atau ingin untuk misalnya Ladybug dan Honeybee itu kan juga sudah jadi satu di situ, tapi paling tidak teman-teman bisa mengenal gitu, atau gimana Ibu? Monggo. Kalau Ladybug saya juga belum begitu ini ya, data seperti apa yang bisa muncul di sana gitu. Kalau apakah kita lalu menentukan kota, tempat, lokasi tapaknya, lalu ada data yang muncul, atau data itu perlu kita inputkan di situ? Kurang tahu Ibu. Jadi mungkin aja bukan ini ya untuk melengkapi, untuk teman-teman bisa mendapatkan data tentang iklim atau menggambarkannya atau mewujudkannya. Mungkin ada link-link atau software gitu Bu, atau aplikasi atau apapun yang nanti teman-teman bisa untuk menganalisis begitu. Yang paling tidak yang parsial ya gitu. Karena kalau yang seperti Edge gitu kan, begitu kita ngeklik titiknya otomatis iklimnya masuk gitu. Termasuk harga satuan bangunan itu sudah masuk ke dalam aplikasinya Edge. Tapi kan untuk kepentingan analisis teman-teman perlu data yang sifatnya bisa di copy paste, di ini dan seterusnya. Itu mungkin Bu. Yang sifatnya lebih ringan ya. Tadi kan SolarTool sebenarnya apa yang dilakukan di SolarTool itu kan sebenarnya bisa dilakukan di software lain yang lebih complicated gitu. Cuma tadi itu kan ringan ya. SolarTool itu mengapa ini ringan, untuk main-main tuh ringan gitu. Jadi enggak, tapi tetap lumayan lah untuk menunjukkan data yang bisa dikaitkan secara kuantitatif gitu. Monggo Bu. Ya, mungkin ini aja ya. Sebentar. Tapi ini sudah asar, kita nunggu sholat dulu asar atau gimana ya baiknya ya? Lupa tadi saya. Aja mungkin kalau saya ini mungkin cepat Bu. Mungkin ini selesai dalam waktu nggak sampai setengah jam. Nggih, monggo Bu, nggih. Teman-teman izin nggih, mohon maaf. Izin nggih, matur nuwun. Monggo Bu Eti, nyun sewu nyun pangapunten nggih, monggo. Nggih, nggak apa-apa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, materi ini tentang iklim ya. Iklim sebentar nih tempat saya baru ada komat. Ya, mengenai iklim dan nanti kaitannya iklim dengan sebagai data dalam eksplorasi desain, atau iklim juga bisa kita analisis untuk mendapatkan rekomendasi desain awal atau preliminary design pada suatu konteks tertentu sesuai dengan iklim yang ada di situ. Ya, jadi memang iklim itu ada weather, ada climate, ada season, jadi ada iklim, ada cuaca, ada musim. Ya, kalau cuaca itu kondisi atmosfer dalam waktu pendek, ya mungkin harian. Tapi kalau iklim itu kondisi cuaca dalam sebuah area dalam waktu yang panjang, biasanya itu diukur rata-rata dari waktu kurang lebih ya 10 tahun gitu kan ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan iklim seperti itu ya? Ada levelnya, ada makro, meso, sama mikro. Makro itu yang terkait dengan ruang yang luas, ya mungkin iklim negara Indonesia bisa ya, atau iklim provinsi, atau mungkin juga iklim terkait dengan kota juga bisa, kota besar tuh meso ya. Mikro itu yang pada tapak, dan ini sebenarnya data ini tidak ada dalam atau tidak bisa kita dapatkan dari sumber tertentu, harus kita ukur sendiri gitu. Dan memang kalau mau diukur 10 tahun mungkin belum ada lah, saya belum menemukan iklim mikro di tapak untuk 10 tahun ya. Dan dia juga karena berubah tergantung pada kondisi sekitarnya. Tapi kita nanti lebih kepada iklim ya. Iklim dalam arti iklim di mana dia diukur pada tempat tertentu, biasanya ada posisi untuk mengukur iklim ya. Mungkin di kantor meteorologi atau mungkin di bandara gitu biasanya. Diukur pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Sehingga dia memang mewakili iklim secara umum ya, untuk tempat. Nah, kita ini memang berawal dari sistem surya kita ya, sehingga semuanya bersumber adanya panas yang menimbulkan perbedaan suhu, karena Anda udah masih ingat ya dulu ya, ada rotasi revolusi sehingga menimbulkan perbedaan suhu, menimbulkan gerakan angin, maka muncullah iklim yang berbeda di setiap lokasi ya. Ini kalau Koppen membagi dalam beberapa 5 utama, tapi masing-masing dibagi lagi menjadi 2 atau 3 ya, sehingga sangat banyak sekali tipe-tipe iklim ya. Ini tahun berapa yang buatnya, ya sudah lama ya. Dalam arti mungkin juga sudah mengalami perubahan-perubahan karena global warming dan lain-lain. Namun secara umum masih tetap dianggap memiliki karakter yang sama untuk tipe iklim ya. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya berbeda-beda iklim di berbagai tempat ya, di seluruh dunia. Ini mewakili kondisi-kondisi di iklim tropis, di iklim tropis basah, tropis kering, di iklim kutub dan lain-lain. Ini menunjukkan, ini ada data yang merah adalah suhu. Merah ini suhu, lalu yang biru ini curah hujan. Jadi 2 itu mewakili karakter dari iklim di berbagai titik di bumi itu, ya. Ada yang datar suhunya itu sama setiap tahun, ada yang perbedaan cukup besar antara setiap bulannya, juga hariannya. Nah, ini juga nanti menentukan sebenarnya desain dari
bangunan. Nah, dari mana kita mendapatkan data iklim? Ini ada beberapa links yang bisa kita gunakan untuk mencari data iklim, ya. Misalkan kita bisa ini ya, climate chart net ini, ataupun ini yang saya beri tanda huruf besar, ini lebih besar fontnya, itu tampaknya lebih lengkap datanya. Beberapa yang lain itu datanya kurang lengkap, ya. Dan katakanlah kita mungkin mahasiswa sering menggunakan Meteo Blue, saya pernah lihat, ya. Benar ya, pakai Meteo Blue data iklim. Ya, Bu. Di Meteo Blue itu sebenarnya Anda bisa saja mengambil daerah Bantul, Sleman gitu ya, atau mungkin di Magelang atau di mana. Tapi sebenarnya dia itulah data yang diukur di Semarang gitu. Jadi memang pengukuran data Semarang yang bisa merepresentasikan berbagai tempat yang kira-kira tidak jauh dari lokasi pengukuran, ya. Dan tidak mudah untuk mendapatkan data iklim sebenarnya, ya. Apalagi di tempat kita di Jogja itu juga, kalau kita lihat di ini, di titik-titik pengukuran itu, Jogja itu kayaknya bukan menjadi tempat untuk titik ukur iklim, ya. Semarang ada, Cirebon ada gitu, dan sehingga Jogja mungkin mengikuti Semarang, kecuali kita mencari data sendiri, ya. Bentar ya, coba ini ya. Ini mohon maaf, saya barusan terganggu di Chrome saya, tidak bisa untuk searching, itu gimana ya ini ya? Nggak usah saya coba ya nih ya, karena ternyata ini agak lama, ada gangguan di Chrome saya barusan. Ini aja ya, saya tadi saya tunjukkan saja link-linknya ya. Nah ini, nanti bisa dicari sendiri, ya. Tapi sekali lagi, data itu memang tidak lengkap. Anda bisa tambahkan dengan data dari BPS, Badan Statistik itu ya. BPS itu ada data per tahun gitu, per tahun gitu. Kalau Anda mau cari iklim, ya itu dikumpulkan 10 tahun dan dibuat rata-ratanya, ya. Tapi untuk latihan mungkin boleh ya Bu ya mengambil. Karena ini untuk latihan ya, kalau memang mau beneran kita memang iklim itu datanya data lama, data 10 tahun diukur, ya. Contoh ini saya ambil dari ini ya, dari climatedata.org ini tentang Yogyakarta. Ini ya, ini rata-rata di setiap bulannya, ya. Suhu rata-rata, suhu minimal, suhu maksimal, curah hujan, kelembapan, tapi kelembapannya itu kayaknya ini kelembapan maksimal atau rata-rata tidak disebutkan di sini ya. Lalu ini hari-hari hujan berapa lama setiap bulannya. Lalu ini rata-rata matahari bersinar itu berapa jam dalam sehari di setiap bulan. Jadi ini juga tidak lengkap ya, karena kelembapan itu hanya 1 kali diukur. Padahal sebenarnya yang namanya perilaku iklim ya, terutama suhu, itu selalu berpasangan antara suhu dan kelembapan, ya. Jam berapa diukur, jam 1 sekian, jam 1, jam 2 sekian, keduanya itu bareng-bareng akan diukur gitu, ya. Dan biasanya diukur kalau max itu diukur kira-kira ya pagi jam 5 itu minimal, itu suhu minimal dan kelembapan maksimal. Kalau siang hari, tengah hari, jam 2 sekitar jam 2 itu adalah suhu maksimal, kelembapannya minimal, itu berpasangan selalu begitu. Nah, ini sebenarnya kalau mau menggunakan data ini untuk analisis iklim itu belum cukup, tidak bisa dilakukan gitu, ya, karena nggak lengkap datanya. Sekali lagi kalau mau lengkap ya mencari data. Dan ini data, maaf ya, data di Jakarta ini memang saya dulu mencari data Jogja selama 10 tahun, mungkin malah berapa tahun. Ini saya buat sendiri, saya susun sendiri sehingga saya mendapatkan data mengenai ini. Ini lamanya radiasi yang paling atas, ada grafiknya nih ya. Lalu ini, maaf ini
maaf, ini intensitas radiasi. Yang bawah ini lamanya matahari itu bersinar di rata-rata dalam sehari di bulan-bulan Januari sampai Desember. Ini suhu max, suhu min, dan suhu rata-rata. Bawah ini kelembapan maksimum, kelembapan rata-rata, dan minimum, dan curah hujan berapa milimeter. Ini memang kalau kita cari di beberapa link nggak ada, mau cari sendiri, ya tadi itu BPS ada, dan kita mengukurnya selama 10 tahun. Ya. Nah, ini juga windrose. Ini windrose juga, windrose itu wind ya, wind itu angin, terus itu bunga ya. Jadi bunga mawar lah. Jadi mungkin seperti ini, seperti seakan-akan seperti bunga, tapi ini saya buat sendiri ya sebenarnya. Intinya ini ada arah mata angin, ya, ada 8 arah mata angin, di mana setiap arah itu akan terukur intensitasnya dan kecepatan rata-ratanya. Ya, seberapa sering dalam persentase ini ya, dan seberapa cepat ya angin itu bertiup itu ditunjukkan dengan ini panjang garis ini. Ya. Ini windrose-nya. Lalu ini sun chart-nya bisa Anda cari. Ini saya cari dari linknya Andrew Mars ya. Nah, oke ya. Baik ya. Tadi memang data-data ini, data curah hujan belum saya masukkan ya. Kalau tadi di link ini tidak ada curah hujan, yang ada saya lihat dari Badan Statistik ya, Anda bisa cari di internet. Ya. Nah, tadi ini sebenarnya ini kalau kita lihat sebenarnya ya. Maaf nih ya. Sebenarnya antara manusia dengan bangunan, dengan tapak, dengan atmosfer itu memang ada termodinamika, ada transfer energi gitu ya, transfer energi ya antara tubuh dan lingkungan ya. Di mana ada ininya ya, ada prinsipnya bahwa transfer itu bisa melalui konveksi, konduksi, radiasi ya. Di mana transfernya itu prinsipnya dia akan transfernya ke suhu yang tinggi ke yang rendah gitu kan ya. Begitu. Nah, karena lalu gini, kenapa ada juga evaporasi ya ketika kita tidak lagi bisa melakukan transfer secara radiasi, konveksi dan konduksi, maka ada evaporasi, yaitu tubuh kita akan berkeringat. Di termal ada ini. Ya. Nah, ini ya. Sebenarnya antara manusia dengan sekitarnya itu ada transfer energi ya, termodinamis gitu kan. Nah, ini lalu ada 6 faktor nyaman termal yang utama ya. Yang 4 ini kan merupakan unsur-unsur iklim, suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, dan radiasi ya. Radiasi itu kalau di outdoor ya radiasi matahari, kalau di indoor ya radiasi yang dipancarkan oleh permukaan dalam selubung ruang kan ya. Nah, tadi dari iklim tadi kita bisa mengevaluasi atau maaf ya, mencari tahu apakah iklim itu nyaman, karena iklim itu bagi kita, bagi manusia memberikan efek-efek fisiologik ya terkait dengan ya survival, ya kesehatan, lalu juga kenyamanan, dan yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas kerja atau mungkin juga kinerja ruang ya tadi ya. Nah, ini kita bisa memasukkan data di sini. Data itu data terkait dengan suhu operatif, kecepatan angin, kelembapan relatif. Kita menggunakan PMV method atau adaptive method. Kalau adaptive method itu ada prevailing mean outdoor temperature, karena ini ada aspek adaptasi terkait dengan
suhu atau lingkungan yang biasa dihadapi. Ini juga bisa Anda masukkan. Nanti Anda bisa tahu nyaman nggak sih iklim di konteks Anda sekarang, di mana Anda milih di kota tertentu ya sekarang ya. Itu nyaman nggak? Kalau tidak nyaman, lalu apa sih strategi yang bisa dilakukan? Ya, pertama ini menggunakan chartnya ya, chartnya dari Thermal Comfort Tool dari ASRE ini ya, yang dikembangkan oleh Uni Berkeley ini. Anda bisa menggunakan ini ya, atau juga bisa menggunakan chart yang sudah Anda dapatkan di mata kuliah thermal ya. Tapi ini sudah otomatis ya, tidak memasukkan data. Operatif itulah suhu gabungan antara suhu udara dan suhu radiasi. Ya, kalau di luar ruang berarti ini ya ambient temperature dari suhu iklim kita. Ya, tapi kalau dalam ruangan ya merupakan suhu yang merupakan efek gabungan dari suhu udara dan suhu radiasi permukaan selubung ruang atau mean radiant temperature. Ya, tentunya di thermal Anda pernah melakukannya di thermal. Lalu ini sebenarnya iklim dan arsitektur tadi, bahwa iklim juga memberikan efek pada human needs secara fisiologik ya, survival, kesehatan, kenyamanan sampai ke produktivitas kerja ya. Nah, lalu karena suhu ini sebenarnya ada dua strategi utama ya terkait dengan summer atau winter. Kalau kita kan selalu summer ya. Selalu summer katakan gitu ya, karena suhunya hampir sama sepanjang tahun kalau kita lihat tentang iklim di humitropik ya. Intinya adalah strategi-strategi untuk bisa mengurangi energi operasional ya. Bisa pakai cara alami. Lalu kalau cara alami nggak bisa, kita bisa menggunakan cara pasif. Kalau nggak bisa lagi, kita menggunakan cara aktif. Tapi itu level-level yang mesti dilakukan agar bisa mendesain yang sustainable, ya, bisa mereduksi energi operasional, baik itu untuk pencahayaan ataupun untuk thermal, ataupun mungkin juga untuk penggunaan misalkan aja fotovoltaik itu juga menggunakan prinsip seperti ini, ya. Tapi intinya kalau summer ya kita selalu dua strategi, yaitu resist heat gain dan promote heat loss. Jadi kita menghindari perolehan panas ya dari matahari yang utama, dan juga harus mendorong pelepasan panas. Dua hal itu ya terkait dengan cooling. Nah, ini detailnya seperti ini ya. Ini promote heat loss dan resist heat gain. Minimize conductive heat flow. Nah, ini kan kita lakukan ketika kita kemarin, besok ya, kalau Anda mendesain selubung, ada OTTV, kaitannya dengan ini, ya, memblokir atau menghindari radiasi panas itu merambat ke dalam ruangan, ya. Dan minimize resist gain. Pakai apa? Ya, menggunakan shading devices dan lain-lain. Tapi ini strategi-strategi terkait dengan usaha-usaha untuk bisa meminimalkan heat gain dan memaksimalkan heat loss. Ini sudah Anda dapatkan juga di thermal tentunya ya. Ada 3 hal utama. Yang pertama adalah kita selalu ya, basic building must be climate responsive. Basic building ini juga hanya building, tapi juga ada lokasi, ada site, design, landscaping, form, orientation, color, insulation, exterior shading, ya. Ini harus merespon iklim, ya. Kalau tidak merespon iklim, ya nanti sistem pasif nggak akan bisa bekerja gitu, karena desainnya sudah tidak memperhatikan aspek iklim, sehingga ketika ke berikutnya tidak akan hemat energi juga. Ini juga sampai ke atas ya. Dan kalau menggunakan sistem mechanical, ya, nanti tidak akan bisa efisien gitu.
kalau dari awal tidak climate responsif. Jadi dari awal nanti menentukan orientasi bangunan, bentuk bangunan, selubung, shading devices, ya itu climate responsif. Ya. Nah ini beberapa strateginya ya, heat avoidance itu dah building orientation, layout, building shape, ya, shading devices, materials, building envelopes, dan vegetation. Kalau pelepasan panasnya menggunakan ventilasi, ya, secara alami ataupun menggunakannya ventilatif, radiatif, evaporatif, earth tunnel, dan lain-lain. Kalau ini menggunakan nanti Anda eksplorasi dan kali evaluasi tes ya. Sialnya ini ya, shadingnya tadi menggunakan solar tool ya, exterior color itu mungkin nanti menggunakan OTTV, insulation pakai OTTV, building mask itu bisa juga tadi menggunakan OTTV, dan juga di awal juga terkait juga dengan solar tool ya, mau masanya itu mau masa pipih atau mau masanya itu masa kompak yang cenderung seperti kubus. Lalu ini ya juga ada di site design ya, vegetasi. Untuk apa sih site design itu? Untuk bisa mengendalikan iklim yang dirasa tidak nyaman. Paling enggak dia mengendalikan terkait dengan suhu udara ya. Untuk diturunkan seandainya dirasa memang tidak nyaman karena terlalu tinggi, maka pada site design itu kita menggunakan vegetasi, menggunakan kolam, pond, dan lain-lain. Ya. Lalu ini cara-cara pasif itu, maaf kalau secara alami ini ada ventilasi, ya, untuk melepaskan panas baik panas tubuh kita atau panas dari bangunan. Lalu ada pasif coolingnya itu ada radiative cooling, evaporative cooling, ventilative cooling, mass effect cooling, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah mechanical electrical equipment menggunakan sistem-sistem mekanik. Ya. Sekali lagi di awal kita harus climate responsive. Ya. Kalau ini nggak tercapai, kita menggunakan teknik. Kita menggunakan cara mechanical, kita akan hematkan awal kita sudah dengan mencegah dan mendorong lepasannya yang ada yang diterima oleh bangunan. Ini itu ada label, ada olkismatic diagram, Halo, Assalamualaikum. Yang hilang saya apa Bu Eti ya? Sepertinya Bu Eti, Ibu. Saya hilang. Sebentar ini saya share lagi. Dan nemu lagi. Oke. Sudah, Bu? Ye, Bu, monggo. Sudah belum ya? Sampun. Sudah kelihatan ya? Oh, iya. Sampun, Ini Bu. pakai Mahoney Table itu kita mendapatkan rekomendasi rancangan bangunan dasar ya, mencakup tadi itu building orientation ya, layoutnya juga, jarak antar masa ya, bukaan-bukaan ya, kemudian bagaimana dindingnya, bagaimana atapnya, bagaimana untuk proteksi hujan, dan juga proteksi proteksi radiasi ketinggalan. Ini kok hilang.
Ini analisisnya seperti ini menggunakan Excel, ya. Artinya sebelum Anda menentukan strategi desainnya, coba cek juga dengan iklimnya ya. Kira-kira rekomendasi apa dari Mahoney Table untuk rancangan bangunan dasar, ya. Nah, contoh ini adalah rekomendasinya tadi ya. Openingnya berapa, bukaannya, tapi ini bukan untuk ventilasi alami ya. Kalau menggunakan ventilasi mekanik malah tidak lagi adanya bukaan ya, karena akan menimbulkan pertambahan panas karena suhu udara yang masuk dan akan meningkatkan energi untuk penggunaan AC. Ini seperti ini, atau menggunakan bioklimatik dari Olge ya. Dari Olge itu ada rekomendasi terkait dengan dan data iklimnya hanya dua dibutuhkan, itu suhu maksimum RH minimum, suhu minimum RH-nya maksimum. Itu berpasangan ini. Kita cari titiknya lalu kita hubungkan ya. Nanti kita temukan ini contohnya, ini bulan Januari seperti ini. Januari nyaman enggak sih? Enggak nyaman dia, di luar comfort zone. Tapi dia bisa nyaman kalau anginnya sekian ya, berapa ini ya? 1,5 sampai 3 baru nyaman, misal seperti itu. Nah, ini setelah dimasukkan semua data kota Jogja, ya, iklim tadi ya, data iklim Jogja, memang ini nggak nyaman. Kita tuh perlu angin, ya, perlu ventilasi. Kalau mau nyaman gimana? Ya, kita perlu kendalikan tadi 4 faktor iklim, suhu udara kita turunkan, ya. Radiasi kita turunkan supaya anginnya nggak perlu kencang-kencang gitu. Kelembapan itu turunkan kalau bisa, tapi memang sampai sekarang kayaknya belum ada presiden gitu untuk bisa menurunkan kelembapan secara efektif, secara alami. Ya, yang ada pakai AC. Lalu ada ya juga pakai bioclimatic chart ya. Kalau menggunakan bioclimatic chart itu memberikan rekomendasi untuk tadi yang level 2, sistem pasif atau mekanik gitu. Ini juga contoh Yogyakarta ya ini ya. Ini juga sama, tadi saya masukkan datanya seperti inilah, Januari sampai setahun, ternyata Jogja juga tidak nyaman. Dia berada di area VDH ya. Artinya perlu ventilasi kalau mau nyaman. Ventilative cooling secara pasif ataupun cara alami, dehumidification, turunkan kelembapannya atau menggunakan air conditioning. Nah, ini sebenarnya yang tadi memberikan pengantar sebelum mencoba untuk menentukan strategi desainnya. Coba cek dulu iklimnya di tempatmu seperti apa. Dan tadi digunakan juga sun chart-nya, sun chart sama Windrose itu untuk juga menentukan orientasi-orientasi yang diperlukan dalam rancangan. Ya, ini saya belum memberikan contohnya, tapi maaf Anda sudah pernah melakukannya mudah-mudahan ya di ADS sebelumnya ya. Ini contoh-contoh bagaimana kita memahami sun chart ya. Matahari jam berapa, orientasinya, lalu pergerakannya seperti apa. Oh, berarti ini kira-kira kalau kita gambarkan sunbeam-nya akan seperti ini ketika jam 9, jam 12, maaf jam 9, jam 3 itu Anda perhatikan. Ya. Atau ini bukan, ini mungkin di bulan Juni, bulan sekitar Oktober atau September, ini di bulan Desember. Pergerakan dari utara ke selatan, balik lagi ke utara lagi, ya. Kalau ini dari timur ke barat, ini bisa menentukan tadi itu sebelum menentukan desain shading, ya. Anda perlu orek-orek dulu dan nanti itu dibuatkan modelnya di Santul, lalu Anda uji. Tapi sebelumnya perlu pahami dulu mengenai sun chart, ya. Atau juga pahami dulu mengenai Windrose dari arah mana angin itu bergerak. Contoh ini di Kota Jogja kebanyakan memang dari arah selatan, barat daya, balik selatan ya. Seperti itu sehingga menentukan arah hadap ketika kita memang menghendaki adanya ventilasi dengan memanfaatkan angin ya. Tapi kalau tidak kita bisa
menggunakan sistem pasif, misalkan menggunakan stack effect. Nah, tugas Anda mau di mana itu menerapkannya ya tergantung pada tornya, karena kita memang menggunakan AC, tapi ada juga penghawaan alami di beberapa area yang tidak mewajibkan adanya penggunaan AC karena memang penggunaannya tidak seintensif sebagai ruang kantor, misal seperti itu. Demikian Bu Sugini, saya pikir cukup. Jadi Bu Eti matur nuwun sekali ya. Yeah. Adik-adik semua itu tadi ya sangat apa yang disampaikan Bu Eti saya pikir sangat penting untuk kepentingan sudah masuk kepada analisis site yang mengawali keseluruhan ya. Nah, sebagai background konteks ya, untuk menetapkan langkah-langkah termasuk tadi ya yang terakhir saya mungkin menambahkan Bu Eti. Jadi kalau kita analisis angin itu tidak hanya kepentingan untuk indoor cooling tapi juga bisa menjadi building cooling ya. Jadi kita manfaatkan data angin itu untuk mendinginkan bangunan sehingga beban termalnya itu menjadi rendah. Jadi di satu sisi tadi yang disampaikan Bu Eti, memang kan untuk di Green Ship Tool ini harus ada ruang-ruang yang memang harus tidak pakai AC dan menggunakan maksimal penghawaan mekanik gitu ya untuk ruang-ruang servis dan seterusnya, atau lorong-lorong koridor dan seterusnya yang tidak memang tidak dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi penyewa. Nah, tapi juga untuk kepentingan bangunan dengan pendinginan aktif, maka salah satu strategi untuk menurunkan kerja AC adalah dengan pasif strategi yang bagus, yaitu mendesain alang ujur bangunan dan form yang bisa memanfaatkan angin sebagai bagian dari building cooling. Ya, itu yang selama ini kurang disadari ya Bu Eti ya. Jadi seolah-olah kalau kita ngomong tentang angin selalu bicara tentang room cooling atau apa untuk ventilasi di dalam ruang ya, tapi padahal itu juga dalam konteks yang sekarang ASD ini itu bisa dikembangkan untuk berspekulasi, misalnya bangunan-bangunan yang sesuai dengan yang dia justru memanfaatkan angin untuk mendinginkan dirinya, seperti halnya bentuk-bentuk, kita bisa lihat bagaimana bentuk-bentuk ikan di dalam laut ya, bentuk-bentuk teripang dan seterusnya, itu semua karena bentuknya indah terbentuk oleh penyesuaian dengan aliran perilaku arus di laut begitu. Nah, sekarang bangunan Anda gimana untuk itu? Itulah yang disampaikan tadi, otak kiri dan otak kanannya harus jalan penuh gitu, penuh dengan spekulasi dan kreativitas begitu. Sehingga performance based design itu tidak membuat kita kemudian terus kayak saintis hitung-hitungan terus, tapi justru banyak sekali peluang ya. Kalau memang dasarnya kita kreatif, kita akan termotivasi bisa berbuat spekulatif dari ketentuan-ketentuan yang sangat logik. Bu Eti matur nuwun sekali materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita beri aplaus untuk Bu Eti. Dan Bu Sugini. Iya, terima kasih sekali. Ada pertanyaan mungkin? Saya belum membuka pertanyaan. Ini sudah pada ngantuk apa ya mahasiswanya ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan ya kita akan tutup untuk lanjutkan di kelas. Dan dengan waktu yang ada ini mudah-mudahan bisa efektif, bermanfaat. Dan memang mata kuliah ASD ini banyak sekali materi yang harus disuntikkan, karena kalau tidak nanti muatannya tidak substansial ya, karena banyak hal yang harus di refresh dan ditambahkan. Begitu saja teman-teman Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan ke kelas masing-masing. Monggo skenarionya seperti apa. Untuk kelas ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.